Alright, kita masuk ke video podcast. Aduh, kenapa nih? Kamu nggak semangat, saya jadi lebih lesu. Kenapa? Coba cerita dulu dong. Tadi kan jalan kemari. Benar. Itu di jalan orang berkendara tapi sambil ngerokok. Yaduh, saya paham banget lagi perasaan kamu. Terus kenapa? Kamu kena apanya nih? Kena asapnya, abunya, atau kena famousnya? Abunya. Karena biasanya famous konten begitu. Oke, asapnya, abunya itu mengganggu karena merokok itu mungkin memang menenangkan, tapi bagi kita yang bukan perokok dan plus di jalan gitu ya dengan hektiknya kendaraan, orang komuter kemana-mana. Benar. Sangat mengancam ya. Ya udah jangan emosi. Kita akan mencoba menyelesaikan. Tapi kayaknya saya bukan siapa-siapa. Mending kita obrolin dulu. Silahkan dipakai dulu headphone-nya. Bagasi, bincang transportasi. Ini dia Syakir. Hai. Halo. Gimana, masih kesel? Mungkin harus ditenangin diri dulu ya. Oke, tenangin diri dulu, mic-nya kita setting dulu supaya lebih mantep gitu ya. Oke. Jadi tadi kamu datang ke sini naik motor apa naik mobil apa naik Transkutaraja nih kalau boleh tahu? Saat ini naik motor sih. Oh, biar sendiri. dapat anginnya, tapi malah dapat abu rokok. Aduh, ini nih permasalahan yang kalau kita ngomongin sampai subuh. Karena nggak beres satu hari ya. Padahal kalau kita lihat-lihat sih larangan dilarang merokok udah banyak banget. Aturan udah jelas banget. Tapi kenapa ya kira-kira kok masih ada aja oknum-oknum, kita nggak bilang orang tapi ada oknum yang masih pura-pura cuek gitu loh. Rasa-rasanya karena merokok itu kan satu kesenangan bagi dia. Betul. Tapi kadangkala dengan kesenangan kita lakukan itu kita lupa bahwa terkadang kesenangan kita bikin orang gak nyaman. Nah itu poinnya ya. Jadi jangan senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Iya benar banget. Ya tetangga beli kulkas kita dak-dikser. Terus juga apa gitu. Ini salah satunya juga berlaku untuk yang menjadi perokok saat berkendara. Iya. Nah mungkin kalau kita ngebahas tentang yang satu ini, Syakir juga, saya udah stalking kamu loh. Oh iya? Saya lihat-lihat follower sudah 10M ya, mantep banget nih. Amin. Udah masuk belum lotion itu? Belum. Karena semua orang tuh bakal mengendorse lotion pada waktunya ya kan. Tapi dengan followers yang banyak juga, kamu juga sempat ngebikin salah satu konten yang dinotis sama admin Dinas Perhubungan Aceh. Iya benar banget. Itu sebenarnya satu kekesalan walaupun juga videonya jadi sebuah tugas dari sebuah kegiatan. Jadi sempat ikut satu kegiatan, bikin konten khususnya tentang rokok, edukasi. Bukan ngelarang untuk ngerokok, sebaiknya ya jangan ngerokok, tapi lebih ke ngerokok dikondisikan dong. Lokasi dan keadaannya di mana sebaiknya merokok atau tidak. Dan yang paling sering ditemui itu ya merokok sambil berkendara. Nah, ini itu juga bahaya. jadi salah satu concernnya kamu, iya kan? Dan itu jadi alasan kenapa akhirnya kamu datang ke sini. Iya. Dari konten itu dan akhirnya diundang ke sini untuk ngobrolin tentang bahaya merokok sambil berkendara. Tapi sebelumnya selain karena memang ini sudah diatur dalam peraturan, kamu sendiri ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang agak-agak nggak enakan gitu tentang merokok, perokok-perokok yang mungkin melakukan aktivitas merokoknya saat berkendara? Pernah banget tentunya saat di perjalanan ya ketemu sama perokok dan ya udah sembarangan aja gitu ngerokok sambil berkendara, mengganggu dan rasa-rasanya kayak abu asap rokoknya itu loh, abunya itu yang bikin ganggu banget. Benar. Kena mata itu pernah tahu nggak di Twitter tuh ada yang viral loh. Benar, viral di Twitter, di TikTok juga ada, di Instagram karena kena bola mata. Waduh, itu sungguh kesenangan seseorang yang mengganggu orang lain itu mudarat bagi orang loh. Nah itu dia tuh, diingat-ingat lagi rekan muda ya. Benar juga apa kata Syakir. Emang benar sih, bukan Syakir doang yang bilang hal ini. Karena memang sebenarnya juga sudah dilarang ya merokok sambil berkendara. Apalagi kalau ngelihat impactnya itu bisa kena ke siapa aja. Dan yang paling apes itu pengguna sepeda motor. Kayak kita-kita ini nih, ya kan? Yang motor matic tapi bisa nyampe kemana aja. Tapi asem banget kalau kena asap rokok dan juga abunya yang memang berbahaya gitu loh. Nah kalau ngomongin tentang aturannya sebenarnya gimana sih Syakir yang kamu bahas sendiri dalam konten-konten kamu dan mungkin yang jadi concern kamu sekarang ini juga? Oke,
Tapi sebelumnya Syakir mau disclaimer dulu kepada Kenapa kawan-kawan tuh? yang merokok. Peace ya, salam damai, tidak ingin membuat keributan atau memperputus tali silaturahmi. Asik. Kita tetap berteman. Cuman lebih ke ya itu tadi, merokok sambil berkendara yang pertama bahaya. Betul. Yang kedua juga itu dilarang oleh undang-undang. Undang-undang lalu lintas angkutan jalan, peraturan Menteri Perhubungan, itu udah jelas banget sesuatu kegiatan yang sifatnya menghilangkan konsentrasi saat berkendara itu jangan. Apalagi merokok yang memang membahayakan pengendara dan ya pengguna jalan lain. Jadi sebenarnya udah jelas banget diatur. Udah jelas banget. Dan memang kalau ngomongin tentang hal yang satu ini nggak jauh-jauh sama yang namanya kebiasaan. Karena mungkin aktivitas merokok udah menjadi kebiasaan sehari-hari, adiktif juga, ya kan? Kita mau menyalahkan juga, mau membenarkan juga tetap salah, tapi mau menyalahkan juga ya gimana gitu. Tapi kalau ngomongin tentang merokok sambil berkendara, ini juga jadi salah satu concern kamu dan saya justru jadi fokus ke kamu kenapa akhirnya bisa ngebahas tentang ini gitu loh. Apakah karena unek-unek pribadi atau mungkin ada hal-hal yang mungkin ngeganjel di hati dan keterkaitannya dengan apa yang lagi kamu lakuin sekarang? Oke, jadi sebelumnya Syakir tadi kan ada konten ini sebenarnya jadi tugas ya dari ikut satu kegiatan. Boleh dikasih Kegiatan tahu apa nggak? tuh? Boleh dong. Kegiatannya itu namanya fellowship dari ITCRN, Indonesian Tobacco Control Research Network. Oke. Jadi sebuah grant atau dana hibah dari Johns Hopkins School of Public Health dan juga kerjasama dengan Pusat Ekonomi Bisnis Syariah Universitas Indonesia. Grantnya itu didapatkan oleh Padebooks dan juga bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri Araniri. Oke. Nah, Syakir ikut sebagai peserta di sana, peserta fellowship. Pertama dikasih tahu dulu, ditingkatkan awareness-nya dulu nih bahwa merokok itu jelas di kotak rokok, merokok membunuhmu. Itu kita semua tahu. Tapi ada satu lagi yang mungkin kita jarang ketahui namanya KTR. Apa itu? Kawasan tanpa rokok. Nah, ini juga sebenarnya kita juga sempat bahas ya, kawasan tanpa rokok. Iya. Nah, kenapa hal yang satu ini juga jadi concern? Kenapa tuh? Karena ini sebenarnya posternya udah berseliweran kemana aja, di mana-mana yang tempat-tempat umum pastinya, perkantoran, Betul. lembaga pendidikan yang dimana itu apakah ruangan terbuka atau tertutup itu memang kawasan yang sebaiknya jangan merokok di sana. Tapi sebelum Syakir ikut kegiatan ini memang poster itu ya udah poster itu sendiri Syakir sendiri tidak pernah ngeh dengan itu. Belum bestie waktu itu ya. Belum. Tapi kalau sekarang itu pasti nyari sih. Dan memang di mana-mana ada. Contohnya di rumah sakit, di perpustakaan, di halte juga, di perkantoran. Itu pasti ada posternya dan sudah jelas bahwa lokasi ini sebaiknya jangan digunakan untuk merokok. Oke, udah jelas banget ya. Sebenarnya aturannya juga ada. Dan tipe-tipe tempat seperti apa yang dilarang untuk melakukan aktivitas merokok ya. Dan salah satunya itu merokok ketika sedang berkendara. Iya. Mau itu kendaraan pribadi, punya orang tua, minjem sama om, atau mungkin ya disewain tetangga ya kan. Intinya yang namanya kendaraan pribadi maupun kendaraan umum itu dilarang untuk melakukan aktivitas merokok. Iya. Nah, kalau kita ngomongin tentang akibatnya mungkin bagi sebagian orang ya nggak apa-apa sih orang saya nggak kena ya kan, ya nggak apa-apa juga sih orang saya suaminya gitu misalnya. Nah kalau ngomongin tentang akibatnya sendiri, sejauh apa sih bahaya merokok saat berkendara? Oke, sebelumnya itu juga Syakir ada bahas jadi sebuah konten karena iseng nanya di Instastory gimana sih pendapatnya kalau ketemu sama pengendara yang merokok sambil berkendara. Betul. Nah, beberapa teman-teman ngebalesin tuh jadi sebuah DM, Syakir screenshot jadi sebuah konten di Instagram Syakir dan ya itu mereka curhat jatuhnya. Ada yang pernah kena tangan, abu asap rokoknya. Benar. Itu kan abu rokoknya tuh kan kayak masih ada apinya kan. Benar. Kena tangan luka bisa Betul. bahaya, menghilangkan konsentrasi juga dengan kayak mengganggu lah jatuhnya. Dan jelas banget dampak kimianya juga pasti terekam jelas gitu ya, walaupun nggak langsung berasa di situ juga. Tapi kalau ngomongin tentang merokok sambil berkendara juga, kalau kamu juga mau melipir ke konten-kontennya Syakir, itu juga bisa dilihat langsung di Instagram dan juga media sosial TikTok ya. Jadi sebenarnya udah ada, nggak cuma Syakir doang, tapi udah banyak banget yang ngebahas tentang yang satu ini. Tapi pertanyaannya nih,
Gimana sih antusias orang-orang setelah melihat konten-konten yang entah itu poster atau mungkin video reels atau juga video TikTok tentang edukasi yang seperti ini? Apakah antusiasnya justru di luar dari yang diharapkan atau bahkan bisa seru banget nih interaksi dengan followersnya? Oke, sejauh ini ikut kegiatan itu ada beberapa teman-teman lain ya. Jadi kita juga saling bikin konten, saling bantu share konten-konten yang lainnya. Dan ini sebenarnya cerita dari salah satu teman. Oke. Ketika dia ketemu sama temennya yang merokok, itu mereka langsung matiin rokoknya. Awas, hati-hati itu ada aktivis anti rokok katanya. Oh. Jadi oke. bukan hanya dampak, mungkin konten itu dampaknya ya secara pergerakan di sosial media, tapi di dunia nyatanya, di kehidupan kita bertemu dengan temen tuh kawan-kawan udah mulai gitu. Sudah mulai aware gitu ya. Iya. Dengan keberadaan kalian. Aduh, Iya. sampai belibet saya saking gregetnya ngomong yang satu ini. Karena memang mungkin karena sering melihat, sering mendengar, jadi makin sering mengingat, iya kan? Ada orang yang mungkin karena nggak pernah melihat atau jarang mendengar, jadi ya bisa dibilang suka lupa gitu. Yang namanya manusia itu kan memang tempatnya salah ya. Iya. Tapi kalau salah tiap hari gimana tuh? Agak-agak bingung ya. Makanya perlu diingatin sih. Itu dia tugasnya teman-teman sebagai aktivis yang ada di sosial media. Benar. Karena saat ini kalau ngomongin soal aktivis atau satu pergerakan, itu sangat efektif bila dilakukan dengan sosial media. Kenapa tuh? Karena dahulu kala mungkin kita bicara masih ada jiwa-jiwa mahasiswanya nih tahun 98 itu kan kita ya mahasiswa melakukan pergerakan berkumpul. Betul. Tapi hari ini udah ada platform sosial media, pergerakan dari hashtag aja itu udah jadi satu orang pengaruhnya besar loh. Benar. Untuk mengungkap satu kasus, Iya. menggerakkan satu campaign, itu tuh dengan hashtag petisi online ya kan, yang sebenarnya kalau dilihat-lihat sih pergerakannya kecil tapi impactnya besar gitu loh. Nggak butuh effort yang harus beli minum, Iya. harus bawa apa gitu bekal dari rumah, itu nggak perlu. Dan itu mungkin peluang yang dilihat oleh Syakir dan juga teman-teman. Nah, kalau ngomongin tentang Syakir sendiri, sebenarnya sebelum mengikuti kegiatan ini, sebelumnya bikin konten tentang apa? Apakah memang udah serempet-serempet juga tentang isu lingkungan dan yang lain-lain, atau justru ada sedikit perbedaan? Oke, kalau sebelumnya sebenarnya Syakir itu seseorang yang suka bikin video ya bahasanya. Oke. Suka bikin video. Content creator. Mungkin bahasa sekarang content creator, tapi kalau dulu itu bermodalkan karena ingin ikut serta pada ajang FLS 2N Oh, waktu sekolah di bidang apa tuh? di bidang film pendek. Oke. Iya. Nah dari sanalah gimana ya cara bikin video film, ngeditnya gimana, rekamnya gimana, belajar-belajar, coba-coba, tanya-tanya, akhirnya mulai bisa. Ternyata ada satu platform lagi yang namanya saat itu YouTube, mungkin 2015, 2016, YouTube, belum ada TikTok yang seperti sekarang. Benar? Dan itu ya kita bisa bicara, mungkin dulu YouTube kalau kawan-kawan pernah dengar hashtagnya itu atau apa ya slogannya itu broadcast yourself. Betul. Iya. Udah lama banget itu. Iya. Ya saya ingat. Terus. Jadi siapapun kamu ingin mengatakan atau menyatakan sesuatu, apakah ada tips and trick atau memang video perjalanan, rekomendasi makanan, review barang, itu bisa aja dibuat jadi satu konten dalam bentuk video. Oke. Jadi untuk Syakir pribadi setelah belajar bikin video tadi, kepikiran bisa nih sambil bikin-bikin konten lah bahasanya ya. Karena kalau bikin film agak gimana ya, ribet ya. Betul. Penaskahannya, aktornya segala macam. Tapi kalau bikin konten mungkin bisa dimulai dengan diri sendiri, cukup dengan bermodalkan HP bahkan sekarang. Udah jadi naskahnya di HP, rekamnya di HP, editnya di HP, uploadnya juga pakai smartphone ya bahasanya sekarang. Jadi jangan kalah juga. Handphonenya udah smart, orangnya belum, jangan. Benar. Jadi memang awalnya tertarik di dunia video. Video ya. khususnya, iya. Pengambilan video, ya teknis dan yang lain-lain. Akhirnya merambah ke dunia sosial media karena memang platformnya sudah tersedia. Tersedia. Sama satu lagi yang men-trigger itu ikut kegiatan di tahun 2017 akhir. Ini Desember juga ya kita ngeteknya ya. Jadi di saat itu bulan Desember juga bertepatan dengan hari
korupsi, hari anti korupsi, bukan hari korupsi, hari anti korupsi dunia, Hakordia. Oke. Itu memang langsung dari KPK RI dikumpulkan anak-anak atau bahasanya mahasiswa saat itu berkumpul di Bandung untuk diajak nih ayo aktivisme secara digital. Ada yang blogger, ada yang podcaster juga, ada yang di sana videographer, ilustrator, ada bahkan yang bikin meme, animator, itu dikumpulkan. Ayo sama-sama kita suarakan pergerakan anti korupsi. Oke, melalui digital dengan platform digital. Ya, sempat ketemu sama mentor-mentor di sana yang memang YouTuber gitu ya bahasanya ya. Mungkin kalau kawan-kawan yang penyanyi yang suka lagu indie tahu Jason Ranti nggak? Tahu. Ya, sempat ketemu sama Jason Ranti, sama Ayah Pidi Baik, Dilan Milea. Oke. Terus ada Cameo Project, ada channel YouTube Kok Bisa. Ya, mereka kan bikin konten yang memang ataupun bahasannya sifatnya ada satu nilai pergerakan ya di sana. Betul. Jadi di-triggerlah oleh KPK tadi. Oke. Ternyata bisa nih selain bikin konten yang memang sifatnya entertain, asik-asikan aja, ada nilai ditambah dengan nilai edukasi, jadilah edutainment. Nah, itu tuh yang lagi rame-ramenya sekarang ya. Hampir semua platform menggunakan konsep ini, edutainment. Jadi dimulai dengan membahas isu-isu yang lagi hot dan kemudian dibahas dari sisi regulasi dan yang lain-lain. Tapi ada penyampaian informasi yang memang berguna untuk masyarakat. Jadi nggak hanya bersifat hiburan dan juga pribadi ya. Karena kalau ngomongin pribadi kan agak-agak gimana gitu untuk dibahas di depan orang banyak. Nah, kalau konten kamu sendiri dari dulu itu ngebahas tentang video-video atau gimana nih sebenarnya? Sempet dulu sampai sekarang juga sih ada hal-hal yang sifatnya teknis itu dibahas. Kenapa sih video kamu kurang menarik? Mungkin dari segi audio. Kasih tahu saya dong, TikTok saya sepi banget kayak malam Jumat. Kalau rame kayak malam Minggu gitu kan. Nah, mungkin bisa dikasih tahu juga untuk rekan Moda. Oke. Itu sempat saya bahas beberapa hal yang bikin video itu kurang menarik. Satu, pertama audio. Video itu sebenarnya adalah elemen audio visual. Betul. Audionya dulu nih, baru visualnya bagus. Percuma kita pakai kualitas 4K sekarang dengan kamera iPhone 15 Pro Max mungkin. Belum keluar ya. Sabar. Ini gak sabaran ya. Terus. Jadi audio juga penting. Oke. Ya, seperti kita nge-podcast ini, selain ada visualnya, audionya juga. Ya, dan selain itu juga jangan monoton ya, jangan mungkin di satu sisi doang, ditambahin dong gambar, elemen-elemen lain. Ini menarik banget nih, karena ngomongin tentang content creator sekarang ini udah menjadi salah satu profesi yang menjanjikan. Iya. Kalau dulu tuh ditanya profesi mungkin masih sebatas ingin bekerja di bidang apa gitu. Kalau sekarang justru nambah lagi menjadi sosok content creator dan juga influencer gitu. Iya. Udah bukan lagi influencer ya, influencer gitu loh kalau ngomongnya. Karena memang cukup menjanjikan, menghasilkan dan mendapatkan banyak privilege gitu. Bener. Nah, kalau kamu sendiri sebenarnya mulai fokus untuk melakukan konten edutainment, edukasi dan juga entertainment itu sejak kapan? Sejak 2017 akhir itu di 2018 udah mulai, tapi masih belum konsisten ya. Kalau bisa dibilang konsisten itu gara-gara pandemi juga sih. Kenapa kita tuh? di rumah aja, nggak tahu ngapain, dan ya udah adanya HP kamera, bikin video gitu, biar menyiasati agar otak tetap waras. Karena di rumah terus kan, nggak ngapa-ngapain kan. Betul. Dengan kondisi kuliah juga online, ya. Konten itu memang banyak juga kan konten kreator yang mulai naik itu di tahun 2020-2021. Betul. Dikarenakan memang pandemi, kita temennya juga para penonton itu juga mereka sehari-harinya juga dengan HP terus. Betul. Jadi ketika permintaannya tinggi ya, di situ peluangnya terbuka untuk orang-orang baru. Dan mungkin kalau kamu yang sekarang ini sedang merintis satu perjalanan di sosial media ataupun ya semacamnya, itu mungkin bakal ada peluang dan juga kesempatan di waktunya yang berbeda-beda gitu. Kenapa sih saya nih ngeditnya udah keren banget di sinematik ya, kamera tuh harus diputer-puter gitu loh. Tapi nggak serame konten-konten jogetnya orang, karena memang marketnya berbeda, kesempatannya berbeda, dan
ada banyak hal yang membuat setiap konten itu algoritmanya beda-beda pergerakannya. Aduh, udah paling ngerti banget tuh saya. Padahal juga kalau ditanya-tanya saya agak membuta ya. Tapi soal jumlah viewer atau jumlah tayangan itu rendah, sebenarnya nggak kecil loh. Angka 50, angka 100, angka 500 itu nggak kecil. Benar. Bayangin aja kalau ada 500 orang yang berkumpul di satu ruangan, dengerin kamu ngomong. Itu seramai apa 500 orang? Benar. Jadi sebenarnya pandangannya itu yang berbeda kali ya. Kalau nggak ada Kak di ujungnya itu kayak kurang mantep gitu loh. Kaknya tuh kenapa gitu, kenapa belum rame? Padahal kalau divisualisasikan nih ya, 50 orang yang mendengarkan satu informasi yang kamu bawakan itu udah berimpact banget sebenarnya. Nah, kalau kamu sendiri Syakir, saya juga penasaran membahas tentang konten-konten yang berhubungan dengan berkendara dan juga merokok. Selain karena tugas, katanya juga sempat terlibat menjadi salah satu pelajar pelopor. Di 2015. Makanya tadi kalau datang ke Dinas Perhubungan serasa nostalgia ya. Asik. Gedung baru tahu. Iya sih, udah lebih bagus ya jadinya ya. Biasa aja, enggak dong. Karena udah ada studionya nih. Iya benar. Jadi kita juga aware loh dengan hal-hal yang berbau digital. Ini salah satunya kita juga edutainment. Kamu yang edu, saya yang tainment. Jadi saya yang ngelucu di sini ya. Nah, jadi di tahun 2015 iya, saat itu masih sekolah menengah atas dan menjadi salah satu peserta dari pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas. Oke. Nah, itu juga kegiatan-kegiatan yang Syakir ikut nih rata-rata memang sesuatu yang Syakir nggak tahu, nggak aware sebelumnya, tapi akhirnya jadi tahu dan jadi lebih peduli. Setidaknya berusaha untuk menggunakan helm, berusaha untuk berkendara dengan baik, tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kalau dibilang jangan parkir di situ, jangan. Kalau kecepatan maksimal 40 ya udah maksimal 40. Itu di situ dimulainya. Walaupun saat itu memang belum punya SIM ya. 2015, 2017 umur 17 tahun baru ada SIM ketahuan gitu. Dong. Waduh. Gak apa-apa Pak, ini kan udah punya sekarang. Udah punya sekarang tapi selalu bayar pajak kok. Alhamdulillah ya. Terus gimana lagi tuh? Berarti dari situ awalnya mulai tertarik juga di hal-hal yang memang berhubungan dengan berkendara. Iya, di situ juga kenalan sama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Itu dia. Iya. Jadi perihal lalu lintas ini memang sesuatu yang kitanya nggak bisa hindari lagi. Serasa kayak dunia digital sekarang sih nggak bisa kita hindari. Bapak ibu kita, orang tua kita juga udah download TikTok sekarang, udah tahu YouTube sekarang. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau lihat resep kuenya, buka Google sekarang, bahkan dari TikTok juga banyak. Betul. Kalau ibu-ibu ya. Nah, begitu juga dengan lalu lintas angkutan jalan ini juga ya dari dulu ya, dari mungkin pertama sekali ditemukannya kendaraan itu, evolusi industri. Nah, di situ kita udah berkenaan dengan orang banyak nih. Nah, ketika kita berkenaan dengan orang banyak, tentunya kita juga sadar sebagai ya manusia makhluk sosial, intinya kamu nggak bisa hidup sendiri, tapi kamu juga harus peduli dengan keinginan dan kebutuhan orang. Keinginan mungkin nomor 2, tapi kebutuhan orang lain. Kebutuhan itu kita berpindah dari satu tempat, pergi ke sekolah, betul, pergi mencari hiburan berwisata mungkin. Mencari jodoh kayak saya. Semoga segera. Jangan segera banget lah, saya juga yaudah, semoga di waktu yang tepat. Itu dia kuncinya ya. Tapi kalau ngomongin tentang berkendara, ada aturan-aturan tidak tertulis. Iya. Jadi kalau aturan tertulis itu sudah jelas, aturan tidak tertulis itu sebagai norma budaya dan yang lain-lain ya. Kalau bayangin tuh kalau semua aturan ditulis, apa enggak sepanjang jalan kita baliho semua. Jadi kan heboh gitu loh. Salah satunya juga aturan yang mungkin tertulis tapi suka dilupakan adalah berkendara dan juga aktivitas merokok gitu. Nah, kalau ngomongin tentang awareness anak muda sekarang yang ada di sekitar kamu nih, yang ada di circle-nya kamu dulu nih, ini gimana sih tentang aturan berkendara dan juga aturan merokok, dilarang merokok ketika berkendara? Kalau berkendara memang beberapa udah nggak tahu sekarang, tapi karena kan sekarang udah e-tilang ya. Nah, itu lebih bahaya lagi tuh, lebih detail ya. Jadinya sekarang udah pada pakai helm. Benar. Itu udah aman, tapi kalau langgar-langgar lampu merah kadang-kadang ya masih terlihat
padahal itu bahaya banget. Kalau merokok ini, perihal merokok sambil berkendara, tadi kan Syakir ada bilang buat konten tentang pertanyaan itu ya. Betul. Nah, yang respon itu bukan hanya yang curhat karena jadi korban, tapi juga ada pelaku loh yang bales. Oh iya? Tapi itu Syakir nggak publis, mungkin terucapkan di sini. Mohon maaf, tapi nggak usah disebut orangnya. Nggak apa-apa. Dia bales, ya tutup aja helmnya, kaca helmnya, biar nggak kena. Oke. Kemudian salahin aja anginnya. Jadinya balasan-balasan julid gitu. Dia nggak merasa bersalah gitu. Aduh, harusnya ketemu saya nih. Enggak dong. Enggak. Saya Mau bukan, dicubit? Enggak, mau dielus aja sedikit Oke. ya. Tapi kalau ngomongin tentang awareness berarti masih banyak loh ternyata yang berani untuk menyuarakan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu tepat untuk dilakukan. Nah, biasanya kalau dapat komen-komen kayak gitu kamu balasnya apa nih Syakir? Untuk saat ini didiamin dulu karena satu sisi Syakir nggak berani salahin juga. Satu sisi mungkin mereka memang masih belum tahu. Oke. Ya, karena ketika mereka merokok, setahu Syakir ini, itu ada beberapa tahap sampai orang memang being a smoker. Betul. Yang pertama sekali dulu kan, boleh nih Syakir kasih tahu nih tahap-tahap. Silakan. Oke. Nanti Yang paling editor kita jadi PR. Yang pertama itu kita terpapar dulu nih akan satu informasi berupa iklan. Betul. Kemudian mulai nih tertarik nih, pengen ngerasain. Selanjutnya jadilah dia perokok tahap ketiga. Tahap keempatnya ya udah merokok itu dia jadi kebutuhan. Ada satu teman pernah nggak ketemu teman yang dia bilang kayaknya aku nggak bisa ngobrol deh kalau nggak ngerokok gitu. Kayaknya otak aku nggak jalan deh kalau nggak ngerokok. Atau aduh habis makan nih ya kan gitu. Tapi mungkin setiap orang punya impact yang beda-beda kali ya. Dan ketergantungannya juga beda-beda. Sampai akhirnya ada di tahap itu mungkin ada proses yang beda-beda yang mereka lewatin. Tapi sebenarnya harapan kita satu aja sih, tahu tempat dan tahu tentang tanggung jawab bersama gitu ya. Karena untuk menciptakan lingkungan yang sehat, yang nyaman, itu nggak bisa satu orang doang. Harus bersama-sama kayak bangun rumah tangga. Asik. Aduh, dari tadi ke situ mulu nih saya, kenapa? Apa gara-gara udah siang ya? Apa kode untuk penonton ya? Enggak, kebetulan penonton kita kayaknya harus analisis lagi nih editor. Penonton kita di usia berapa gitu supaya saya juga tahu market saya obrolannya kemana. Aduh. Terkait hal itu tadi, tahap merokok kan seperti itu. Nah, Betul. tahap untuk berhenti merokok saya kira kurang lebih juga sama. Pastinya orang akan tertarik dulu, melihat dulu pertama, oh ada ya bahaya-bahaya merokok. Betul. Jelas banget dibungkusnya merokok membunuhmu. Benar. Dengan gambar yang mengerikan bahkan. Betul. Kemudian juga kita kenalin lah dengan konten-konten KTR, ada kawasan tanpa rokok, jangan merokok sambil berkendara. Kemudian pastinya mudah-mudahan dia menuju ke tahap selanjutnya untuk mencoba untuk tidak melakukan hal itu. Oke, minimal mengurangi dulu Mengurangi ya. dulu. Enggak yang harus berhenti hari ini tidak sama sekali, enggak. Kayaknya untuk mengurangi dulu sedikit demi sedikit, melakukan kebiasaan yang baik sampai akhirnya bisa benar-benar berhenti dan benar-benar bisa mengurangi ataupun tidak untuk merugikan orang lain. Cakep ya. Cakep. Udah kayak pantun kita nih. Tapi Syakir, ngomongin tentang kegiatan-kegiatan kamu yang juga aktif di media sosial, apakah ada rencana nih? Aduh, kayaknya seru nih ngebahas tentang ini, atau mungkin ada ketertarikan baru yang pengen kamu coba juga untuk bahas dan kulik di media sosialnya kamu? Kedepannya saya kira mungkin memang kegiatan-kegiatan yang sifatnya ada pesan yang ingin disampaikan seperti ini, sifatnya quote unquote aktivisme digital bahasanya, tapi bukan yang mendeklar bahwa saya memang seorang aktivis atau seperti apa, bukan. Benar. Tapi ada poin, oke, jujur aja berarti ya, saya kira lelah sebenarnya melihat bombardir sosial media itu dibombardir oleh konten-konten yang bahasanya toksik sekarang. Betul. Atau juga kurang bermanfaat, karena rasa-rasanya memang kita mencari kesenangan, satu hormon endorfin ya katanya. Benar. Mencari kebahagiaan dengan scrolling di sosial media itu. Tapi kenapa enggak dari 5 yang bikin kita bahagia, ada 2 juga yang bikin kita lebih pintar. Nah itu dia, cakep banget Syakir. Apa besok-besok episodenya Syakir aja yang bawa nih? Wah, terancam dong saya. Waduh. Dan itu mungkin salah satu yang harus di take notes juga untuk banyak orang ya, ketika bermain sosial media tanpa ada aturan, tanpa ada batasan, atau bahkan tanpa ada tujuan. Iya.
harusnya tujuannya dulu sih. Mau nyari apa nih? Kalau nyari yang happy berarti nyarinya di sini gitu ya. Kalau mau nyari yang edukasi ya berarti harus diselipkan dengan konten-konten yang sesuai dengan tujuannya. Kalau kamu sendiri tujuannya apa nih bersosial media dan juga memproduksi konten-konten sejauh ini? Oke, Syakir pribadi mungkin Syakir pribadi melihatnya seperti ini. Ada sesuatu yang ingin disampaikan, tapi rasa-rasanya jika dari bahasanya anak Banda Aceh dari meja warung kopi ke meja warung kopi lainnya, itu mungkin akan membutuhkan tenaga dan waktu. Betul. Nah, saat ini kita udah di dunia digital, udah ada satu platform yang tersedia, ada banyak platform yang tersedia untuk menyuarakan itu. Jadi ini jadi satu kesempatan. Bikin aja satu video, bikin aja satu podcast, bikin aja satu postingan, itu udah bilang aja 100 yang lihat, bilang aja 200 yang lihat. Mudah-mudahan dari 50-nya bisa tertanam di otaknya atau dibantu share, dibantu save dan sebagainya, itu Syakir udah senang. Oke. Berarti itu salah satu tujuan yang sebenarnya pengen kamu bangun di diri kamu dan juga orang sekitar gitu ya. Nah, kalau ngomongin tentang produksi konten kamu sendiri sejauh ini gimana sih Syakir? Apakah masih memproduksi sendiri atau ada teman-teman yang membantu dan juga device yang kamu gunakan deh supaya kalau teman-teman juga ingin melakukan ataupun memulai konten-konten edutainment, itu tuh harus seperti apa? Dimulai dari kamu dulu kayaknya. Oke, kalau Syakir pribadi sebenarnya ada bikin satu platform yang apa tuh? namanya Eksponansi, Eksplorasi Potensi Generasi. Cakep. Bahasanya kayak konten platform jatuhnya ya, karena kita ada websitenya juga di eksponansi.id. Nah, ada segmen podcastnya juga. Nah, itu memang yang tim. Tapi kalau memang yang sosial media sendiri itu Syakir memang produksi sendiri. Kalau peralatannya dimanfaatkan segala yang ada, tapi nggak berani bilang kayak gitu juga. Soalnya latar belakangnya videographer. Alhamdulillah peralatannya saya punya. Lighting, kamera. Nah, jadi apa yang adanya dia itu emang udah punya studio aja gitu. Tiba-tiba ada gitu kan, bingung. Tapi bukan berarti nggak bisa juga. Ada satu konten Syakir yang ngebahas bahwasanya satu konten real Syakir itu memang diproduksi hanya menggunakan handphone doang. Naskah, rekam, edit, upload itu menggunakan handphone doang bisa. Jadi mulai aja dulu sih sebenarnya. Mulai aja dulu ya, udah kayak campaign nih. Karena memang setiap orang itu mungkin punya kebutuhannya masing-masing dan punya taste-nya masing-masing. Jadi ada tuh, aduh nggak mau nih kalau nggak kayak gini gitu kan. Ada mungkin rasa-rasa kayak, aduh kalau kurang saya mending nggak usah deh gitu. Nah mungkin kalau kamu sendiri ada nggak tipe-tipe yang kamu terapkan atau mungkin seleranya kamu yang kamu terapkan dalam video-video konten yang udah kamu produksi, termasuk konten tentang berkendara? Oke, taste-nya Syakir mungkin lebih kepada clean and simple aja. Oke, nggak mau yang heboh-heboh banget tuh. Nggak mau yang heboh-heboh. Kamera pakai diputar nggak? Nggak. Ya mana tahu kan. Tapi penambahan elemen itu penting karena kalau Misalnya? terlalu monoton yang memang kamera yang face gitu doang, tanpa ada gambar, tanpa ada video tambahan, teks, itu juga jadi poin penting ya, elemen-elemen tambahan itu biar orang tetap oh ada gambar nih, oh ada keep fokusnya ya. Bener. Nah berarti kalau kamu sendiri dari konten-konten, soalnya saya ngelihat juga nih dari konten-konten pasti selalu ada thumbnail dan selalu ada title yang menarik, eye catching gitu ya. Dimulai dari pertanyaan atau data atau ya apapun itu. Mungkin ini juga bisa jadi salah satu gambaran untuk rekan muda yang ingin memulai dan ingin mencari tahu lebih gitu loh. Kalau kamu sendiri sejauh ini aktifnya di media sosial mana aja Syakir? Kalau saya lihat-lihat sih Instagram udah pasti nih. Boleh dong di-share ke kita juga supaya kita lihat gitu loh. Ya, kalau di Instagram udah pastinya di @syakirsm. Dengan TikTok juga sama @syakirsm. Tapi kalau ke YouTube lebih ke platform tadi ya, Eksponansi. Jadi aksesnya bisa lewat website dulu, eksponansi.id. Kemudian dari website tersebut terhubung ke YouTube. Oke, jadi semuanya ada nih kalau dilihat. Kalau dilihat sebenarnya semuanya ada. Di Twitter juga? Di Twitter lebih ke penggunaannya untuk notes pribadi aja. Oh ya. Jadi misalnya nih setelah pertemuan ini ada satu yang ngena di hati dalam konteks positif, bisa dibilang quotes ya. Itu Syakir tandai dan tweet gitu. Supaya teringat kembali. Sejauh ini gimana? Ada nggak yang positif kok? Rasa-rasa kamu ragu ya?
Semoga ada Semoga ya ada. dan semoga juga rekan muda yang mendengar sampai akhir juga bisa dapetin hal-hal positif yang udah dibahas tadi. Mulai dari aturan berkendara dan juga merokok ketika berkendara dilarang ya, itu jelas-jelas banget dilarang karena mengganggu konsentrasi, juga mengganggu kesehatan seseorang dan juga bisa mencelakakan orang lain. Ini yang bahaya banget. Yang namanya jalan kalau dipakai sama-sama, satu celaka bisa jadi orang lain juga dapat impactnya ataupun imbasnya gitu. Dan terakhir mungkin dari Syakir sendiri ada yang pengen disampaikan untuk rekan moda. Ini yang nonton udah 100.000 kalau kata saya. Amin ya. Ada nggak yang pengen disampaikan? Mana tahu dari 100.000 ada 10.000 yang nyantol gitu. Ya, kalau dari Syakir berkendara dengan aman dan kebahagiaan kita jangan sampai menjadi celaka bagi orang lain. Hindari berkendara sambil merokok. Itu dia, hindari berkendara sambil merokok dan jangan lupa untuk selalu update dengan aturan-aturan berkendara. Kalau males buka dan searching sendiri semuanya ada di Instagramnya di Sub Aceh ya. Ya, bener Karena banget. kita selalu dapetin informasi dan juga ngasih kamu hal-hal update setiap harinya. Dan untuk konten edutainment, aduh udah nggak salah lagi, emang di sini tempatnya. Reels kita asik. Ya. Apalagi tuh, mau sombong nih editor. Terus juga infografisnya juga oke banget kalau kamu kepoin. Jadi jangan lupa follow Instagram, Twitter kita juga aktif. Dan untuk YouTube kali ini jangan lupa di subscribe. Kalau gitu terima kasih Syakir yang udah mau main hari ini ya. Semoga kontennya berjalan lancar, Amin. viewersnya nambah. Amin. Masuklah cuan-cuan 1-2 ya. Jangan lupa kabarin saya Syakir. Ya, terima kasih banyak juga loh nih. Sama-sama, semoga bakal membuka kesempatan dan juga pandangan untuk teman-teman yang sudah nonton hari ini supaya jadi lebih teredukasi. Kalau gitu terima kasih teman-teman rekan moda, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.